Setelah berjalan selama 10 tahun, manga Boku no Hero Academia pada akhirnya telah tamat dan berakhir pada bab 430. Gua masih ingat saat pertama kali nonton anime Boku no Hero Academia di tahun 2018. Gua memang bukan fans fanatik serial tersebut, tetapi gua merasa bahwa serial tersebut cukup seru dan menarik buat dinikmati. Gua pribadi merasa akhir cerita Boku no Hero Academia sudah cukup bagus. Setelah 8 tahun berlalu, kita diperlihatkan nasib Deku beserta teman-temannya serta keadaan dunia yang sudah damai dengan tingkat kriminalitas yang menurun. Deku meniti karir yang berbeda dari teman-temannya setelah dia kehilangan One for All. Dia memutuskan untuk menjadi seorang guru. Sementara itu, teman-temannya telah menjadi pahlawan pro yang dikenal oleh orang-orang. Meskipun gue pribadi agak sedih melihat si Deku yang gak bisa jadi pahlawan, tapi gue di satu sisi salut sama keputusan Deku. Dengan menjadi seorang guru, Deku mampu mendukung dan memotivasi murid-muridnya untuk menggapai impian mereka. Hal tersebut secara simbolik memang menyiratkan pesan bahwa guru adalah seorang pahlawan yang hebat. Kita juga sempat diperlihatkan momen ketika Deku menyemangati seorang anak yang merasa minder dan kurang percaya diri untuk menjadi seorang pahlawan. Dia berkata bahwa anak tersebut bisa menjadi seorang pahlawan. Namun ada satu hal yang menarik di akhir bab 430. All Might memberikan sebuah teknologi khusus kepada Deku yang dikembangkan oleh teman lama All Might serta Mei Hatsume dan didanai oleh teman-temannya dari kelas A, khususnya Bakugo. Teknologi itu memungkinkan Deku untuk bertarung kembali sebagai pahlawan walau dia tidak lagi mempunyai quirk. Sejujurnya, gue merasa bahwa akhir dari cerita Boku no Hero Academia masih cukup menggantung dan mengganjal, apalagi soal hubungan Deku dan Uraraka. Biasanya kebanyakan akhir cerita manga shonen memperlihatkan si MC dan si heroin menikah. Gue sih berharap ada bab ekstra atau tambahan yang menunjukkan momen pernikahan Deku sama Uraraka. Terlepas dari hal itu, Horikoshi Sensei kelihatannya memang sengaja membuat endingnya menggantung seperti itu dan mengembalikannya kepada interpretasi pembaca. Kalau boleh jujur, gue pribadi merasa konflik cerita dari serial Boku no Hero Academia masih berpotensi untuk dikembangkan lagi ke lingkup yang lebih besar. Selama ini, alur cerita Boku no Hero Academia hanya berfokus pada kehidupan Deku sebagai murid akademi beserta konflik pertarungan melawan penjahat yang terpusat di Jepang aja. Sementara itu, latar Boku no Hero Academia mencakup seluruh dunia. Kita masih belum tahu keadaan di luar Jepang seperti apa. Walau dunia dijelaskan udah damai, bibit-bibit kejahatan tentu saja masih ada. Jadi potensi konflik pertarungan melawan penjahat dalam skala internasional tentunya masih terbuka lebar. Penggemar nantinya mungkin bisa melihat karir Deku sebagai pahlawan pro yang beraksi di kancah internasional dengan armor tempurnya yang mungkin mirip Iron Man atau mungkin Batman yang pakai teknologi canggih. Selain itu, Horikoshi Sensei bisa mengeksplorasi para pahlawan pro dari berbagai negara di dunia. Jika berkaca pada komik-komik superhero seperti Marvel atau DC, gue pribadi merasa bahwa ada banyak isu atau konflik yang bisa diangkat seperti isu terorisme, perang dunia, pertempuran melawan robot atau AI, alien dari luar angkasa, atau bahkan tema multiverse dan dunia paralel. Konflik-konflik semacam itu rasanya masih bisa dihadirkan dalam cerita Boku no Hero Academia karena Horikoshi sendiri mengaku kalau dia banyak terinspirasi dari komik Amerika. Akan tetapi, hal itu sepertinya agak susah buat direalisasikan karena berdasarkan informasi yang gua baca, ada indikasi kalau Horikoshi tidak tertarik lagi untuk mengeksplorasi lebih jauh cerita Boku no Hero Academia. Untuk saat ini, beliau kemungkinan bakal rehat dari industri manga karena pekerjaan sebagai mangaka tentunya sangat menguras energi dan tenaganya serta berpengaruh pada kesehatannya pula. Namun, gue merasa bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti serial Boku no Hero Academia bakal mendapatkan sequel lanjutan ceritanya. Seperti kasusnya Dragon Ball Super atau Boruto. Sequel tersebut bisa saja dikerjakan oleh orang yang berbeda di bawah arahan Horikoshi Sensei. Ya, intinya semua itu balik lagi ke keputusan Horikoshi apakah dia bakal melanjutkan cerita Boku no Hero Academia di masa depan atau mungkin beliau tertarik untuk membuat serial baru di masa mendatang.
Gue sih lebih setuju ke opsi yang pertama, karena membuat serial yang baru itu enggak gampang, serta tantangannya jauh lebih berat. Apabila serial baru itu tidak semenarik atau sepopuler serial sebelumnya, penggemar pasti akan kecewa. Kita bisa ambil contoh Masashi Kishimoto. Setelah beliau menamatkan Naruto, beliau sempat membuat manga baru yang berjudul Samurai Edge. Namun manga tersebut bisa dibilang gagal dan jauh banget dari kesuksesan Naruto, sehingga manga itu dipaksa tamat dalam waktu yang singkat. Andaikan Horikoshi Sensei ingin melanjutkan serial Boku no Hero Academia, hal itu juga bisa menjadi tantangan baru buat beliau. Selain menyuguhkan konflik cerita yang lebih besar, beliau harus menciptakan musuh-musuh baru yang setingkat atau bahkan lebih menarik dari All for One atau Shigaraki, agar ceritanya bisa sebagus serial Boku no Hero Academia saat ini. Jadi gimana menurut kalian tentang akhir cerita Boku no Hero Academia? Apakah kalian merasa serial ini berpotensi untuk dilanjutkan atau berakhir sampai di sini aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungan kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gua tambah semangat buat bikin konten. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.